Saya pernah berdialog dengan satu orang, doktor dari UIN, gitu kan. Habis khutbah Jumat, dia khutbah Jumat bahas tentang Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum. Kalian Allah mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ya ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Agama kamu hai Muhammad dan pengikutmu akan terus dikejar oleh Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dicari 1001 jala supaya kalian meninggalkan agama kalian. Pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, masih bokeh lah. Tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang, tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri. Karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini luar biasa kalimat ini nih. Dia turun dari mimbar habis khutbah Jumat, saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya salaman. Saya bilang, akhi, saudaraku, tadi anda ini membahasakan di atas mimbar, gitu kan? Kalau semua agama itu sama, semua orang bisa masuk surga, agama apa saja. Maka dia pertama, orang-orang jin ini yang paling pertama dijual sama dia adalah titel, gitu kan? Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya. Saya bilang, saya Khalid Basama, nggak usah tanya titel, saya nggak jauh dari anda kok. Nah, waktu itu saya lagi disertasi S3, gitu kan? Saya bilang bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat anda pribadi. Anda seorang doktor dalam Islam kan? Ngajar di UIN. Itu di Makassar masih IAIN. Ngajar di IAIN ya? Iya. Baik. Anda pasti tahu lah. Tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi. Nggak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, nggak usah. Anda pribadi sudah doktor dalam Islam pasti tahu bahasa Arab. Kalau enggak maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan. Pasti ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapat anda pribadi? Tidak usah datangkan buku apapun, tidak usah buku tafsir, tidak usah pendapat ulama anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lanjutannya apa? Enggak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, anda bilang bukan. Coba berikan pendapat, dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim. Hadis sahih kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu barbel masjid sempat membawa dia dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam marah mengendorkan kita dari agama, gitu kan? Marah dianggap Quran harus direvisi, boleh nikah lintas agama, boleh bola, boleh macam-macam. Waktu kemarin kasus lesbian, homoseksual dan segala ini, MUI keluarkan fatwa ini haram, semua dai-dai Islam angkat, orang-orang jil tuh yang ngomong. Sampai mereka berani membahasakan kalau seandainya memang betul kaum Lut dulu Allah siksa, kenapa sekarang Allah nggak siksa orang-orang homoseksual ini? Maka saya jawab teman-teman sekalian, jawaban saya adalah ini kebodohan dari lisan mereka. Masa mau nunggu Allah azab dulu baru berubah? Hah? Itu kan nantang Allah berarti. Kalau Allah turunkan, kalau kamu mau diadab silahkan, gitu kan? Jangan bawa kami nggak mau diadab sama Allah. Karena kalau tentang azabnya Allah ini bahaya, gitu kan? Dan kaum Lut itu satu negeri semua homoseksual. Emang udah parah sekali. Justru bukti cintanya Allah sama manusia masih dikasih kesempatan taubat dulu. Ini kok malah nantang. Buktinya kenapa Allah nggak hukum? Kan itu. Ini bahaya sekali nih.
Nah ini generasi-generasi yang lahir dari kampus-kampus yang sengaja dibentuk oleh mereka untuk itu. Ini fakta sejarah.